semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Penawaran dibuat untuk bintang Liga Premier Gabriel Jesus menjelang keluar. Ada sedikit informasi untuk dicerna di sini dengan laporan besar dari Mark Odegan di ESPN. Jadi mari kita bagi mereka menjadi pemain yang berbeda. Pertama-tama, Raheem Sterling dilaporkan tidak akan menandatangani kontrak baru di klub dengan 2 tahun tersisa di kontrak yang saat ini. Hal ini membuat masa depannya tidak pasti dan menghubungkan kembali ke laporan Jack Grealish. Dia bisa dijual untuk mendanai kesepakatan untuk gelandang Inggris. Riyad Mahrez hampir sama, dia tidak dijamin akan berada di Manchester City musim depan meski penampilannya brilian di Liga Champions. Akhirnya Aymeric Laporte berada di kapal yang sama sejak akhir musim lalu. Dia akan terbuka untuk pindah dari Manchester City. Odegan mengatakan kepindahan kembali ke Spanyol masih dalam rencana. Ini adalah laporan yang besar dan kuat tetapi menghasilkan beberapa nilai untuk alasan yang dapat dipercaya dari kepergian pemain tertentu, terutama Raheem Sterling dan Aymeric Laporte yang kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini. Sedikit lagi tentang situasi Ilkay Gundogan hari ini. Konversi pers klub memperjelas bahwa mereka tidak membagikan kontrak baru dan lebih baik kepada pemain pada usia itu, tetapi bingung dengan semua pembicaraan tentang keluarnya gelandang. Bukan kebijakan Manchester City untuk memasuki pembicaraan kontrak dengan pemain seusia Ilkay Gundogan dengan lebih dari 1 tahun tersisa pada kesepakatan mereka yang ada. Sementara Barcelona adalah salah satu klub yang memantau situasi Gundogan. Pendekatan apapun musim panas ini akan ditolak oleh klub. Tidak ada yang baru di sini. Bagaimanapun, Barcelona tertarik pada Ilkay Gundogan. Tetapi Manchester City yakin akan mempertahankan pemain Jerman itu. Dengan laporan keluarnya Gabriel Jesus, selalu ada berbagai klub yang tertarik, tetapi hanya Juventus akhir-akhir ini. Sebuah laporan pagi ini dari Gazzetta dello Sport, seperti yang diterjemahkan oleh Sport Witness, telah mengungkapkan bahwa Juventus telah mempercepat kontak untuk Gabriel Jesus untuk mengantisipasi kemungkinan keluar dari Cristiano Ronaldo. Man City telah membuat penawaran untuk Harry Kane. Manchester City dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Perkembangan besar telah muncul dalam podcast Transfer Window terbaru jurnalis Dusan Katsles. Katsles sedang membahas berita bahwa Tottenham Hotspur akan menunjuk mantan manajer Roma, Paulo Fonseca, sebagai bos baru mereka. Saat membahas keuangan seputar kepindahan, Katsles menyebutkan Fonseca adalah opsi murah. Tetapi ini adalah langkah di mana mereka juga harus mengosongkan dana sehingga manajer baru dapat membawa pemainnya sendiri. Salah satu opsi di atas meja untuk Daniel Levy dalam kasus itu adalah menjual jimat mereka. Harry Kane yang telah meminta untuk meninggalkan klub baru-baru ini untuk mengejar memenangkan trofi utama. Manchester City dilaporkan telah menjadikan kapten Inggris sebagai target utama mereka, dan Katsles mengatakan tawaran telah dibuat oleh klub Etihad. Tidak ada keraguan mengapa tim Pep Guardiola mempertimbangkan untuk membayar jumlah yang besar dan kuat untuk Harry Kane. Musim lalu ia meraih Golden Boot dan Playmaker Award. Setelah mencetak 23 gol dan 14 assist di Premier League. Tapi satu hal yang disinggung pemain berusia 27 tahun itu selalu menjadi trofi utama setelah gagal di final Liga Champions dan Piala Carabao baru-baru ini. Katsles juga menunjukkan bahwa Chelsea tertarik pada Kane, tetapi mencapai kesepakatan dengan rivalitas kota mereka akan sangat sulit. Dengan demikian, membuka pintu bagi Manchester City untuk mencoba dan mendaratkan pria mereka. Gareth Southgate menguji dua Man City sebagai pasangan bek tengah.
Baik Johnstone dan Kelly Walker akan menjadi pemain penting bagi tim starter Inggris asuhan Gareth Southgate untuk menghadapi Kroasia dalam pertandingan grup pembuka kejuaraan Eropa 2020. Saat hari-hari menjelang pertandingan pembuka grup C tim nasional Inggris, pertanyaan dan rumor seputar tim Gareth Southgate mulai meningkat. Sebuah cerita eksklusif oleh Mike McGrath dari Telegraph telah mengungkapkan baik Kelly Walker dan Johnstone menjadi bagian penting dari garis pertahanan yang direncanakan Gareth Southgate. Manajer Inggris itu diklaim telah melatih formasi 3-4-3 dan 4 orang bertahan dalam latihan. Namun dalam kedua sistem, Johnstone dan Kelly Walker telah bermain bersama satu sama lain atau sebagai kombinasi bek tengah dan bek kanan. Dalam salah satu formasi tersebut, bek Manchester United Luke Shaw juga tampil sebagai bek tengah. Memainkan Kelly Walker di sisi kanan dari 3 bek bekerja dengan sangat baik di Piala Dunia 2018 untuk tim Gareth Southgate. Dalam perjalanan di mana Inggris mencapai semifinal yang langka dan pemain berusia 31 tahun itu sangat penting dalam menangani kecepatan serangan balik. Bintang Manchester City lainnya seperti Phil Foden dan Raheem Sterling juga akan mencari tempat di samping. Tapi sepertinya pasangan kelahiran Yorkshire itu pasti akan keluar saat Inggris menghadapi Kroasia pada hari Minggu. Bruno Fernandes dan Ruben Dias mengubah persepsi tentang transfer Portugis. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes percaya bahwa dia dan Ruben Dias telah mengubah perspektif Inggris tentang pemain Liga NOS dengan kontribusi mereka ke Liga Premier. Menurut Fernandes, banyak orang meragukan Manchester United membelanjakan total di bawah 70 juta pound sterling untuknya. Mengutip fakta bahwa beberapa di sepak bola Inggris tidak menjunjung tinggi Liga Portugal. Namun semua itu telah berubah sekarang, klaim Fernandes. Persepsinya sedikit berubah yang bisa bagus karena kejuaraan bisa bertujuan untuk penjualan yang lebih signifikan di masa depan. Lagi pula, membeli pemain dari Liga Portugal mungkin tidak terlalu buruk. Fernandes percaya bahwa bersama dengan pemain lain, dia dan bek bintang Manchester City Ruben Dias telah mengubah persepsi pesepak bola Portugal. Di masa lalu mereka melihat mungkin dengan kecurigaan. Mereka berkata, mereka berasal dari liga yang lebih lemah, kurang intens dengan kualitas yang lebih sedikit. Mereka akan membutuhkan waktu. Baik Ruben Dias dan saya membantu mengubah ide itu sedikit. Kualitas dan intensitas tergantung pada pemain itu sendiri. Sejak bergabung dengan Premier League, Fernandes telah mencetak 40 gol dalam 80 penampilannya bersama klub Old Trafford. Demikian juga, Ruben Dias mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek tengah teratas Liga Premier, mengklaim Piala Liga, Liga Premier, dan pemain FWA musim ini dalam waktu kurang dari 12 bulan di Manchester City.